Assalamualaikum semuanya. Welcome to Ucu Supardi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu cerita tentang si kuli bangunan. Diceritakan bahwa ada seorang kuli bangunan yang sudah bekerja sangat lama di sebuah grup kontraktor. Karena sudah usianya lanjut, menyebabkan tenaganya sekarang ini sudah mulai melemah. Daya tahan tubuhnya juga sudah mulai berkurang, sehingga kalau bekerja itu tidak kuat lama. Beberapa jam harus istirahat karena sudah mulai cepat lelah. Nah, si tukang kuli bangunan ini mendatangi bosnya, mendatangi majikannya untuk menyampaikan niatnya, keinginannya untuk resign, untuk berhenti keluar dari pekerjaan kuli bangunan ini. Dia sampaikan keinginannya ini kepada majikannya, dan ketika majikannya mendengarkan permohonan dari si tukang kuli bangunan yang memang sangat setia, sudah lebih dari 30 tahun dia bekerja bersamanya, akhirnya dia menyetujui, mengabulkan permohonan dari si tukang bangunan ini. Tapi dia memberikan satu syarat. Wahai tukang bangunan, permohonanmu saya kabulkan, tapi ada satu permintaan dari saya. Tolong sekarang buatkan satu bangunan rumah. Tuh, materialnya sudah ada di sana. Silahkan pakai, silahkan gunakan. Buat satu bangunan rumah. Nah, si kuli bangunan mendengar permohonan dari bosnya, dari majikannya ini, akhirnya dengan sedikit agak kesal karena memang badannya sudah agak berkurang tenaganya, dia akhirnya menjawab, "Baiklah bosku, saya akan membangunkan sebuah rumah." Maka dibuatlah sebuah rumah oleh si tukang bangunan ini, dibuat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bosnya itu. Setelah beberapa lama, akhirnya jadilah rumah ini. Setelah jadi rumah, kemudian si kuli bangunan ini datang lagi ke majikannya, ke bosnya itu, "Wahai tuan, rumah pesanan tuan sudah saya buatkan dan sudah jadi. Namun sayang, bangunan yang dibuat oleh si tukang kuli bangunan ini, bangunannya asal-asalan saja. Karena dia berpikir yang penting cepat jadi, cepat selesai." Nah, ketika majikannya mendapatkan kabar bahwa rumahnya sudah selesai, akhirnya si majikan ini berkata kepada si kuli bangunan, "Nih kuncinya, kunci rumah. Silahkan kamu tempati rumah itu beserta keluargamu. Rumah ini adalah hadiah dariku karena kamu telah mengabdi, telah bekerja bersamaku sangat lama." Mendengar dari majikannya bahwa rumah itu untuk dirinya, untuk si kuli bangunan ini kaget dengan rasa kecewa. Andaikan dia tahu bahwa bangunan rumah itu untuk dirinya, dia akan membangun rumah itu sebagus mungkin.
tetapi karena dia tidak menyangka, akhirnya dalam pikirannya yang penting rumah ini cepat jadi, cepat selesai, dan dibuatlah rumah asal-asalan saja. Kini dia kecewa, tidak menduga bahwa akhirnya rumah yang dibangun itu adalah hadiah dari majikannya. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa pada dasarnya setiap yang kita lakukan itu akan kembali untuk kita sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan, hasilnya akan kita rasakan. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita juga. Bahkan ketika kita membantu orang, menolong orang, sebenarnya di samping itu menggembirakan, meringankan orang lain, sejatinya kita sedang membantu diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dosa itu kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra, surat urutan ke-17 ayat 7 menyampaikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, maka dampaknya kebaikan itu adalah untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Mungkin orang lain merasakan manfaat kebaikan dari yang kita lakukan, tapi sejatinya ketika kita berbuat baik ini adalah untuk kita sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, berbuat dosa, ya untuk kita sendiri juga. Makanya yuk kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita akan bisa memasuki surganya Allah yang khusus dibuatkan untuk orang-orang yang sukses puasanya melalui pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang-orang yang sukses berpuasa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.